Mari kita membuka dari Lukas pasal yang ke-18, kita membaca ayat 15 sampai dengan yang ke-27. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 27. Kita melanjutkan expository preaching dari Injil Lukas. Saya membaca 14, ayat 14 sekali lagi, lalu saudara membaca 15 sampai 17. Nanti 18 dan seterusnya kita akan baca bergantian. Saya membaca 14b ya, setelah itu saudara menanggapi 15, 16, 17 dan kita melanjutkan 18 sampai 27 bergantian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Dan itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya baca kalimat narator. Saudara yang di atas boleh membaca kalimat langsung dari Tuhan Yesus. Lalu yang lain boleh membaca kalimat langsung dari yang bukan Tuhan Yesus. Saya membaca narator ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya yang bawah, guru yang baik, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Sudah berdoa untuk diri masing-masing, untuk orang di sekitar, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Sudah juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan beritakan firman-Mu melalui hamba-Mu, Tuhan, yang menguduskan, menyucikan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang hadir supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kami boleh disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati perenungan kami menjadi perenungan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan ibadah kami jadi ibadah yang Tuhan terima dengan senang hati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita membaca di dalam Lukas pasal ke-18 ini ada bagian-bagian yang saudara akan mendapati ada paralel dengan Injil sinoptik yang lain. Misalnya perikop yang kita baca hari ini, dua-duanya ada paralel dengan Injil sinoptik yang lain. Kalau di versi LAI saudara akan mendapati di situ setelah judul yang di atas perikop itu diberikan dalam kurung, lalu ada variasi yang dicatat oleh Matius atau Markus. Sementara di sisi yang lain ada perikop-perikop yang khas cuma ada di dalam Injil tertentu saja. Misalnya dalam perikop pertama pasal 18, perikop kedua itu khas Lukas, itu material khusus dari Lukas, nggak ada di dalam Injil sinoptik yang lain. Banyak scholar berpendapat juga bahwa Lukas dan Matius itu mengikuti outline-nya Markus. Markus dianggap sebagai penulis yang paling pertama, yang paling awal, sebelum semua Injil yang lain termasuk Yohanes yang quite late. Matius dan Lukas mengikuti Markus. Ya. Dan kalau kita terima hipotesa ini, kita bisa membandingkan
yang disajikan oleh Markus dengan yang disajikan oleh Lukas, saudara akan mendapati di situ ada perbedaan. Di dalam pembicaraan daripada ini ya, biblical teologi gitu, dan bukan cuma dalam biblical teologi, dan teologi historika juga. Bagaimana orang menempatkan ya, itu urutan itu sendiri sudah ada certain message gitu, karena ini bukan kepingan-kepingan yang secara sembarangan ditaruh begitu, secara accidental, tapi mempunyai satu flow yang jelas, sehingga kalau saudara membandingkan di dalam kitab Markus, perikop ini ya, berbeda dengan flow yang ada di dalam Injil atau kitab Lukas. Ya, karena alasan yang sangat sederhana sekali, karena apa? Salah satunya karena perikop sebelumnya tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu nggak dipunyai oleh siapa-siapa kecuali oleh Lukas misalnya. Sehingga di sini kita melihat ada kaitan sangat erat antara perikop sebelum ini dengan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak, dan terutama linknya itu ada pada ayat 14 kalimat yang terakhir itu, yaitu sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ini menjadi kesimpulan titik ya, kesimpulan titik daripada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ya. Ini menjadi konklusinya gitu, konklusi tesis terakhir. Tapi juga sekaligus menjadi link yang mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam perikop selanjutnya, yaitu cerita tentang bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak di sini sudah di dalam pengertian infant sebetulnya, bukan anak-anak ya. Mungkin kita seringkali banyak pikiran kita tentang firman Tuhan itu dipengaruhi oleh lukisan-lukisan yang ada gitu. Kadang-kadang kita sejak dari sekolah minggu kan ya, pakai banyak itu gambar-gambar. Gambarnya biasanya di situ kan Yesus memberkati anak-anak yang sudah bisa jalan sendiri ya, itu lucu itu anak-anak umur segitu ya, umur 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun ke atas 4 tahun tuh lucu-lucunya itu 2 tahun. Tapi infants ya, orang kan seringkali kalau anak lahir terus tanya ini mirip siapa, belum jelas mirip siapa gitu kan ya, mirip papanya, mirip mamanya, nggak tahu bakal mirip siapa karena infants masih terlalu kecil gitu. Tapi sebenarnya dimaksud di sini adalah infants, bukan anak-anak yang umur 2, 3 tahun, 4, 5 tahun itu, tapi infants. Sehingga gambaran seperti ini sekali lagi melanjutkan kalimat titik yang tadi kita baca di dalam 14b itu, barang siapa meninggikan diri dia direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Cerita di atasnya itu bicara tentang perumpamaan ya, perumpamaan meaning Yesus sendiri yang menciptakan, itu nggak historis tapi satu kisah yang bisa menjadi pengajaran untuk kita, parable. Tapi Yesus memberkati anak-anak ini bukan parable, ini betul-betul kejadian historis ya, yang dicatat oleh Lukas, dan sekali lagi mengonfirmasikan atau mengelaborate apa yang dimaksud dengan kalimat barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Masih di dalam pembicaraan tentang kerendahan hati atau humility ya, sebagai salah satu Christian virtue, kebajikan Christianity ya, kekristenan yang sangat penting, yang tanpanya orang nggak bisa menghayati realita kerajaan Allah. Namely, bukan cuma at the beginning tapi seumur hidup kehidupan manusia. Minggu lalu kita sudah menutup dengan kalimat, seluruh khotbah kita tutup dengan kalimat, seringkali kita membangun pertama dengan rendah hati, tapi setelah kita jalan pelan-pelan jadi kehilangan rendah hati. Terutama setelah kita mulai bisa achieve ini dan berhasil itu dan sebagainya, kita mulai kehilangan kerendahan hati dan ketidaklayaan. Yesus dalam bagian ini waktu kita membaca ya, dia kan perjalanan menuju ke Yerusalem ya, itu jadi perjalanan menuju ke Yerusalem, satu perjalanan yang penting. Murid-murid sih nggak tahu dengan jelas ya, meskipun Yesus sudah bicara tentang rencana tentang kematiannya dan sebagainya, tapi mereka masih nggak betul-betul bisa mengerti. Orang-orang itu mengharapkan masuk ke Yerusalem terus kerajaan Allah segera tiba di sana ya. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, nanti kita akan masuk dalam pasal 19 dicatat seperti itu ya. Mereka menganggap inilah saatnya Yerusalem. Yesus masuk Yerusalem, kerajaan Allah itu akan segera dinyatakan itu. Jadi perjalanan ke Yerusalem ditambah lagi dengan kesadaran eskatologis kerajaan Allah yang katanya akan segera tiba atau sudah tiba atau apapun istilahnya seperti yang diajarkan oleh Yesus. Itu agaknya membuat murid-murid itu menjadi gusar waktu orang-orang ini membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Ya, di dalam culture timur tuh anak-anak kecil, apalagi infants ya, infants tahu apa begitu kan ya. Anak-anak kecil aja nggak terlalu penting apalagi infants. Lalu mereka sudahlah nggak usah ngerepotin Yesus dengan urusan-urusan seperti ini.
Dia itu orang besar, dia itu tokoh besar, ya. Dia itu adalah public figure. Public figure nggak direpoti dengan urusan kecil-kecil kayak begini. Kita mesti kasihan sama Yesus. Dia terlalu capek ngurusin hal yang nggak karu-karuan. Lebih baik kayak begini, mah kita sendiri juga bisa memberkati, nggak usah Yesus begitu misalnya. Mungkin saja berusaha seperti kayak mengagumi Yesus di dalam cara yang salah, ya, bikin apa ya, semacam jadi bodyguard gitu. Sebenarnya gambaran kayak begini saya banyak kemunafikannya juga ya, orang-orang yang seperti kayak mau dekat dengan orang-orang besar lalu menjamin supaya orang-orang besar nggak diganggu oleh orang-orang sembarangan. Satu sisi seperti kayak kelihatan ini orang sangat respect daripada orang tersebut gitu, yaitu Yesus di dalam hal ini. Tapi mungkin sisi yang lain mereka juga sempit hati untuk membiarkan orang lain punya akses kepada orang besar itu. Sampai sekarang juga seperti ini, seperti kita mau memonopoli akses. Oh, cuma saya yang punya akses, nah, orang itu gitu. Orang lain nggak bisa punya akses kalau nggak melalui saya. Gitu. Mungkinkah seperti ini ada di dalam diri murid-murid? Sangat mungkin, karena mereka murid yang memang betul-betul eksklusif. Murid-murid yang menyertai dari perjalanan ke perjalanan itu setiap kali ada bersama dengan Yesus. Terus ini tiba-tiba datang, lah ini siapa ini orang ini, nggak dikenal, nama juga nggak tahu. Memang dia siapa, ada kenalan apa dengan Yesus, tiba-tiba mau minta diberkati seperti ini. Nanti dulu dong, ada waiting number di situ, mesti queue, mesti ini mesti ngantri dulu dan mesti minta izin kepada kita. Ya ini alasannya agak low ya, misalnya gitu. Ada kemungkinan seperti itu, kemungkinan yang lain. Ya, karena perjalanan sudah mau ke Yerusalem, jadi Yesus nggak boleh diganggu, kita mesti konsentrasi, fokus ke Yerusalem. Tapi kita sudah pernah membahas juga bagian ini, bukan berarti Yesus ke Yerusalem dengan pikiran kacamata kuda. Ya ada bedanya, fokus dengan kacamata kuda itu ada bedanya. Fokus itu kalau saudara fokus, saudara masih bisa melihat sekeliling, tapi ada fokus ya. Bukan berarti saudara nggak melihat yang lain, tapi kalau kacamata kuda, saudara kalau main kamera itu namanya di zoom dan fokus itu dua istilah yang lain. Kalau zoom itu ya zoom, berarti zoom, saudara nggak melihat yang lain, cuma ada itu. Yesus melihat Yerusalem itu sebagai fokus, bukan dengan kacamata kuda atau zoom. Seperti nggak ada yang lain, pokoknya Yerusalem, terus mau ada Sakeus lah, mau ada apa orang buta di pinggir jalan, Yerusalem, pokoknya saya nggak boleh diganggu oleh Yerusalem. Terus ada orang-orang datang dengan anak-anak kecil, Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem gitu. Itu bukan Yesus, bukan. Gambaran seperti itu, gambaran kegagalan orang yang bisa fokus di dalam kehidupannya. Akhirnya istilah fokus bergeser menjadi istilah saya nggak mau didistrak oleh apapun karena saya nggak mau kehilangan fokus. Kenyataannya adalah saya nggak bisa deal dengan diverse aspects of our life. Maunya cuma satu tok begitu ya, maunya cuma satu saja. Gambaran seperti ini, sekali lagi bukan merupakan gambaran pelayanan Yesus waktu kita baca dan begini, karena dia membiarkan anak-anak itu datang ya kepadanya dan akhirnya Yesus juga memberkati mereka. Murid-muridnya sangat mungkin punya pikiran juga kerajaan Allah yang segera tiba. Ini sudah mau tiba. Tiba-tiba Yesus mesti ngurusin anak-anak kecil ini. Waduh, ini anak-anak kecil ini berpotensi kerajaan Allah datangnya bisa jadi tertunda. Nanti bisa ada the delay of kingdom of God gara-gara Yesus mesti ngurusin ini. Anak-anak kecil begitu, padahal ini kita sudah sangat menanti ini kerajaan Allah sudah mau tiba. Di dalam pembicaraan Lukas kan sangat dicatat ya pergumulan ini, pengharapan tentang kerajaan Allah yang sudah more realized dan Yesus sendiri mengatakan sudah ada di antara kamu apalagi gitu. Maka anak-anak ini dianggap sebagai ya berpotensi membuat penghayatan kerajaan Allah ini jadi bubar hanya gara-gara anak-anak ini. Yesus mengejutkan, justru membalikkan dengan mengatakan sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Bukan saja anak-anak itu tidak mengganggu kerajaan Allah, tapi malah menjadi seperti anak kecil ini, infants itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang tidak seperti ini, tidak seperti seorang anak kecil, mereka nggak akan masuk ke dalamnya. Terus kita bisa merenungkan tentang semacam kualitas yang ada di dalam diri infants, apa yang ada di dalam anak kecil gitu ya. Terus kita bicara tentang kebajikan anak kecil itu apa. Tapi seperti diingatkan oleh seorang komentator, pembicaraan ini bisa menyesatkan kalau kita tidak hati-hati. Kenapa? Karena nanti kita pikir, oh begini loh ya maksudnya, kalau orang-orang seperti orang Farisi itu nggak akan layak dan nggak akan mengerti kerajaan Allah. Tapi kalau seperti anak-anak kecil, ya terus kita mulai mendaftar kelebihannya apa begitu.
Ini misalnya kerendahan hatinya, begitu. Anak-anak kecil itu rendah hati, mereka itu fully dependent, sangat bergantung. Lalu apalagi mereka juga belum ada kecurigaan, mereka fully trust. Dan saudara bisa tambahin begitu kan, anak-anak kecil gitu. Oh, tambahin satu lagi. Mereka nggak mengenal apa yang disebut dengan kompetisi, anak-anak kecil itu kan ya. Terus didaftar, terus habis itu kita ketemu 15 virtue-nya anak kecil. Penghayatan seperti ini, meskipun ya mungkin bisa ada tempatnya, tapi bisa mengganggu juga karena nanti kita salah lagi seolah-olah orang masuk kerajaan Allah itu lagi-lagi masih urusan merit, urusan jasa. Saya lebih rendah hati daripada kamu, makanya saya layak masuk kepada kerajaan. Nah, ini kalimat kan absurd kan kayak begini kan ya. Saya lebih bergantung daripada kamu, makanya saya bisa lebih mengerti kerajaan Allah dan kamu kurang bergantung, saya yang lebih bergantung. Ini absurd sudah. Mungkin kalau kita mau bicara satu-satunya ya, tanda kutip virtue yang ada pada anak kecil, justru karena mereka ini datang dengan tidak membawa apa-apa. Ataupun kalau kita mau tetap bicara tentang kerendahan hati, mereka sendiri, orang yang rendah hati itu orang yang nggak sadar bahwa dia itu rendah hati atau sedang merendahkan diri gitu. Sekarang banyak kerendahan hati palsu gitu, ya apalagi di culture timur, pura-pura rendah hati, pura-pura nggak bisa, pura-pura nggak layak dan sebagainya. Lalu supaya orang dorong-dorong, oh, saya nggak bisa, saya nggak, ayolah, kamu nggak begitu, kamu bisa, oh, kamu pintar, oh makin senang gitu. Enggak, saya nggak bisa, makin ini supaya ditarik-tarik makin ke atas gitu kan ya. Semakin merendah, semakin dapat kemuliaan, itu kemunafikan tingkat tinggi itu namanya kan. Di dalam culture timur, sering sekali kita mendapati seperti itu. Tapi ini pasti bukan gambaran kerendahan hati, nggak ada orang yang rendah hati terus jadi aware kalau dia sedang rendah hati, begitu kan ya. Orang yang rendah hati itu melupakan dirinya sendiri, dia nggak sadar kalau dia sedang rendah hati. Waktu pemungut cukai ini datang di hadapan Tuhan, dia juga nggak sedang sadar bahwa ini loh, saya datang dengan kerendahan hati. Tidak seperti orang Farisi ini yang sedang memegahkan virtue-nya, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai dan sebagainya. Saya datang kepada Tuhan sepenuhnya dengan kerendahan hati Tuhan, karena saya adalah orang yang rendah hati. Nggak ada pembicaraan itu. Karena orang yang rendah hati nggak akan sadar bahwa dia sedang rendah hati. Ya. Indeed kerendahan hati yang sejati itu adalah orang, kalau mau tetap bicara tentang kerendahan hati, ya, karena kalimat 14b tadi, yaitu orang yang datang dengan tidak membawa apa-apa. Ya bagaimana tidak, dia nggak punya apa-apa untuk di-boost, untuk ditonjolkan, dia nggak punya apa-apa untuk dipamerkan, apalagi anak kecil. Ya anak kecil ini contoh bagus sekali kan, yang dicatat di sini. Infants itu apa sih, sudah bisa apa infants? Kesadaran juga nggak terlalu jelas kan ya, nggak bener-bener ya. Infant saudara tahu ya, di bawah 2 tahun, 1 tahun, apa yang mereka bisa lakukan begitu loh. Mereka even nggak sadar tentang eksistensi diri mereka sendiri, belum kali ya. Nah orang-orang seperti ini yang datang ke hadapan Tuhan dan betul-betul nggak bawa apa-apa dan nggak ada satupun yang mereka bisa banggakan di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang masuk ke dalam kerajaan Allah, konsisten di dalam kebangkrutan rohani. Nggak ada virtue, betul-betul religion of mercy. Kekristenan kesepian sudah di dalam hal ini. Meskipun kita harus mengatakan kekristenan juga nggak kebal terhadap pergeseran menuju ke religion of achievement. Banyak agama bicara tentang achievement kesalehan mereka, moralitas mereka, ketaatan mereka, righteousness, kebenaran mereka, dan sebagainya. Kekristenan tidak kebal terhadap ini, religion of achievement. Tapi di dalam Alkitab kita membaca lagi dan lagi dan lagi, yang ditekankan adalah kita nggak bisa bawa apa-apa, dan kita cuma bisa datang ke hadapan Tuhan, mengharapkan belas kasihan. Dan itu bukan, sekali lagi ya, bukan cuma waktu kita KKR terima Yesus angkat tangan, tapi seumur hidup kita. Saya tertarik sudah dengan cerita akhir hidup Agustinus ya, seorang bapak gereja yang sangat diberkati Tuhan. Dia seorang orator ya, retorik sangat mahir, dia guru retorik, tapi dia juga seorang penulis yang handal, seorang teolog yang tajam, seorang filosofer, sastrawan, dan ya you name it saudara, apa saja, orang yang sangat gifted begitu ya.
dan sangat dikagumi oleh orang-orang selanjutnya, baik orang-orang di dalam zaman medieval ataupun para reformator, sampai orang-orang di dalam zaman kita sekarang seperti masih bisa terus-menerus menimba daripada pemikiran Agustinus, nggak habis-habis. Kita tahu seorang Agustinus waktu di dalam masa muda, dia hidup di dalam satu keadaan yang rusak, ya, di dalam satu keadaan yang Samenleven, sampai punya anak, tapi dia nggak menikahi juga dan sebagainya. Wah, hidup di dalam kegelapan di situ. Dia menceritakan dalam buku Confessiones dosa-dosanya, ya, nafsunya dan sebagainya. Lalu Tuhan panggil, Tuhan menyadarkan dia, Tuhan membawa dia kembali. Lalu kemudian dia mulai hidup melayani Tuhan, hidup menguduskan diri dan sebagainya. Tulis buku, jadi berkat untuk banyak orang, termasuk juga di dalam zaman dia sendiri adalah seorang teolog yang sangat disegani. Waktu akhir kehidupannya, sebelum dia mati di ranjang kematiannya, yang dia lakukan adalah dia merenungkan Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa. Seperti seolah mengulang kalimat yang ada di dalam firman Tuhan, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali kepadamu. Dengan telanjang saya masuk ke dalam dunia. Dengan telanjang saya kembali kepadamu. Agustinus punya cukup modal, kalau dia mau, Tuhan, inilah yang saya bisa berikan kepadamu. Setelah saya bertobat, ini kitab Confessiones, berapa buku begitu ya, City of God Tuhan, The Trinitate, apalagi wah begitu kan, terus dia tanya ini Tuhan. Atau kalau di dalam zaman sekarang, zaman modern, orang sering sekali bilang itu, ini Tuhan, jiwa yang aku bawa kepadamu, jiwa yang ku bawa kepadamu. Ada lagunya lagi ya, berapa banyak jiwa yang sudah kau bawa baginya, bagi Tuhan. Lagu ini sih ada tempatnya pasti ya, baik-baik juga untuk menyadarkan kalau kita mulai malas menginjili orang. Lagu itu bisa menjadi peringatan untuk kita. Tapi lagu ini kalau kita nggak hati-hati bisa menyesatkan juga. Saudara pikir saudara datang balik ke hadapan Tuhan, lu membawa sesuatu gitu. Tuhan, ini buku Institutio yang saya tulis 5 edisi begitu ya, Calvin gitu. Atau Calbat, Tuhan ini Church Dogmatics segini ya, itu tebel sekali itu. Ini yang ku bawa kembali kepadamu. Atau ini jiwa yang satu ada di situ, Purwokerto, Sidoarjo, ini semua yang saya bawa kembali kepadamu gitu. Atau kita justru datang ke hadapan Tuhan dengan telanjang, seperti Ayub bilang, dengan telanjang aku masuk ke dalam dunia, dengan telanjang aku kembali kepadamu. Agustinus ya, waktu di dalam akhir kehidupannya, dia achieve a lot of things, doing great things, dan dikonfirmasikan oleh Tuhan sendiri. Tapi kita begitu terharu waktu terakhir yang dia renungkan adalah Mazmur 51. Mazmur 51 itu Mazmur pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah, have mercy on me. According to thy great mercy, have mercy on me. Kasihanilah aku. Sesuai dengan rahmatmu, dengan kasih karuniamu yang besar. Kosong sudah, nothing. Datang kepada Tuhan, nothing, gak ada yang dibawa. And that is Christianity. True Christianity itu yang ini, bukan yang memulai dengan iman, tapi terus mengakhiri dengan achievement. Paulus nggak pernah mengajar from faith to works, nggak ada istilah itu. Yang ada adalah from faith to faith. Dan kalau kita konsisten menghayati apa artinya iman, iman yaitu saya helpless, hopeless, nggak ada apa-apa, datang ke hadapan Tuhan dengan telanjang, dan cuma memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni menerima saya yang bobrok ini. Dan demikian juga sepanjang umur hidup saya, sampai saya terakhir balik kepada Tuhan juga di dalam keadaan itu, tetap bangkrut. Saudara jangan salah mengerti saya, ini bukan dalam pengertian saya nggak berubah, tetap jahat, tetap apa itu nafsunya liar, tetap pelit, tetap melacur dan sebagainya. Bukan, ya, Agustinus jelas ada pertobatan di dalam kehidupannya. Tapi ini satu sikap hati, meskipun sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi sadar seperti perikop yang kita sudah pernah bahas. Kami hamba-hamba yang tidak berguna memang harus melakukan apa yang kami lakukan, nggak ada yang luar biasa di sana. Dan kembali datang dengan tidak membawa apa-apa. Kenapa tidak membawa apa-apa? Karena semua yang dilakukan itu sebenarnya pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya Agustinus, bukan pekerjaan saudara dan saya. Enggak ada yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Yang kita bawa itu juga sebetulnya adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri melalui kita, melalui saudara dan saya.
Balik lagi, from faith to faith. Bukan from faith to achievement, nggak ada istilah itu di dalam teologi Paulus. From faith to faith, dari keadaan yang helpless, hopeless, sampai terakhir tetap keadaan helpless dan hopeless. Menghayati kerajaan Allah di dalam perspektif penerimaan belas kasihan Tuhan, dan bukan yang lain. Anak kecil, sekali lagi ya, datang di dalam keadaan seperti ini, nggak membawa apa-apa, dan justru karena dia nggak ada apa-apa, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat reseptif, yang bisa menerima sesuatu ya, atau banyak dari Tuhan. Semakin kita merasa mempunyai, semakin kita merasa ada banyak ya, semakin susah untuk menerima pertolongan ya. Betul kan saya? Kalau kita rasa kita terlalu banyak punya ini punya sampai ke arah self sufficient begitu, orang lain mau tolong pun juga sungkan juga, saya mau tolong apa begitu kan. Ntar kalau kita ulang tahun, orang lain mau ngadu apa, dia itu punya, ini punya, itu punya, jadi apa dong berarti? Mau ngadu apa? Kartu doang kali ya? Kartu, aduh dia pabrik kartu lagi ya, gimana ya ini, kasih apa nggak tahu. Karena dia kayaknya nggak ada yang kekurangan gitu. Sulit sekali untuk orang yang terlalu banyak punya untuk mengerti apa artinya anugerah dan kasih karunia. Apalagi kita bicara tentang belas kasihan apa? Orang saya nggak perlu dikasihani kok. Nggak ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan saya. Anak kecil ini ya, datang nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada kemampuan, nggak ada apa-apa, nggak ada kekayaan, nothing. Dan karena itu Tuhan bisa dengan gampangnya memberkati mereka, orang-orang yang nggak punya apa-apa ini. Ini kontras dengan perikop selanjutnya, perikop orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Terlalu punya banyak apa-apa. Dan waktu saudara membaca, punyanya itu bukan cuma kekayaan, kalau dia cuma punya kekayaan, terus habis itu dia sadar bahwa dia nggak punya di dalam bagian yang lain, masih ada pengharapan. Tapi ini sudah sangat sadar bahwa dia punya apa-apa secara financially, economically. Bukan cuma itu, dia juga sadar bahwa dia punya moral, dia punya certain righteousness, dia punya certain kebaikan. Seorang pemimpin ya dicatat di sini, mungkin dia juga very much aware dengan dia punya kepemimpinan juga. Ada yang bisa dipimpin oleh dia, rich ruler. Wah, ini idaman banyak wanita gitu ya. Sudah kaya, pemimpin, moralnya tinggi gitu, bukan cuma wanita gitu, apa ibu-ibu juga pingin punya mantu kayak beginilah gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, waduh alangkah bahagianya kalau punya orang seperti ini, sudah kaya, terus habis itu moralnya tinggi, religius, kejar-kejar Yesus, tanya-tanya Yesus, wah ini idaman tuh jadi mantu gitu. Yesus nggak tertarik tapi ya, Yesus nggak bisa menolong orang seperti ini, ironisnya. Orang yang terlalu perfect, orang yang terlalu sehat, orang yang terlalu berkecukupan, demikian berkecukupannya sampai Yesus nggak bisa menolong orang ini, nggak bisa ditolong, bukan karena Yesus nggak mau menolong ya, karena Yesus juga ada belas kasihan ya. Saudara boleh membandingkan di dalam catatan yang lain ya, di situ ada muncul Yesus timbul belas kasihan, dan kita percaya belas kasihan itu sincere. Waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, dari ayat yang ke-18, orang ini mengatakan kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Nah, kita sering kali dari perspektif Injili selalu mempersoalkan pertanyaan ini, salah pertanyaan ini. Hidup yang kekal kok soal perbuatan, begitu kan ya? Itu kan pembicaraan klasik. Oh, hidup kekal itu bukan perbuatan, itu beriman kepada Tuhan, bukan masalah perbuatan. Pertanyaan sudah salah kayak begini. Tapi kalau kita coba lihat dari perspektif positif, ini nggak taken for granted tuh semua orang tanya tentang kehidupan kekal. Ada orang yang tanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Setidaknya orang ini tanya sesuatu tentang salah satu pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini, yaitu tanya tentang hidup yang kekal. Regardless dia pertanyaannya memang ada salahnya, betul ya, mengaitkan dengan perbuatan dan hidup yang kekal dan sebagainya. Ini seperti kayak masuk ke konsep religion of achievement lagi, begitu saya perbuat sesuatu supaya layak mendapatkan sesuatu, padahal kekristenan mengajarkan agama anugerah, ya betul juga sih kritik kita ya. Tapi setidaknya dia tanya tentang kehidupan yang kekal loh. Itukah pertanyaan di dalam kehidupan kita?
Kita lebih banyak pertanyaan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita daripada pertanyaan tentang hidup yang kekal. Pertanyaan hidup kekal menurut kita seperti kayak bukan pertanyaan yang penting. Pertanyaan saya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain daripada pertanyaan hidup yang kekal mungkin ya. Tapi setidaknya pemimpin ini menanyakan tentang hidup yang kekal. Pertanyaan yang luar biasa penting. Memperoleh hidup yang kekal. Dia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Waktu kita melihat di dalam jawaban Yesus ya, kita mendapati seperti biasa, Yesus nggak tergiur dengan, kita nggak berani mengatakan ya, apakah ini jilatan atau bukan. Alkitab nggak terlalu jelas, saya pikir kita juga nggak perlu terlalu judgmental. Waktu pemuda ini atau pemimpin ini mengatakan guru yang baik, ini flattery atau bukan, kita nggak tahu lah ya. Alkitab juga nggak memberikan keterangan terlalu jelas apakah itu jilatan atau bukan. Tapi yang pasti, Yesus tidak tergiur oleh sebutan guru yang baik itu, malah mengarahkan orang ini kepada Allah, kepada Yesus juga yang adalah Allah. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini kalimat sudah sedikit membongkar sebetulnya ya, kalau diperhatikan begitu. Karena waktu orang ini bicara tentang guru yang baik ya, ada tendensi orang yang bilang, kamu itu baik, kamu itu baik. Terus dibalas sama orang, kamu juga baik. Oh ya gitu, kenapa? Iya, karena kamu bilang saya baik. Jadi kita adalah komunitas orang-orang baik yang saling mengatakan kamu baik, begitu kan ya. Guru yang baik, so what do you expect? Yesus tepuk-tepuk, kamu juga baik ya. Bisa tahu kalau saya baik. Gitu. Wah kamu ini pinter sekali, kamu juga pinter loh, bisa tahu kalau saya pinter. Cuma orang pinter bisa tahu saya pinter. Wah muter-muter ke situ lagi begitu ya saya. Oh Yesus tidak gitu, kamu juga baik loh, thank you loh ya, kamu sudah bilang saya baik. Memang saya baik dan kamu termasuk orang baik karena kamu bilang saya baik. Kalau kamu bilang saya jahat, nah kamu jadi jahat gitu karena kamu nggak bilang saya baik. Ini pembicaraan narsisistik, pembicaraan manusia yang egois yang cuma bicara tentang dirinya sendiri. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Yesus nggak sedang menolak bahwa Yesus memang adalah baik karena memang dia adalah Allah, jelas kan ya. Tapi sebenarnya di dalam kalimat ini ya Yesus mau bilang adalah kamu tidak baik karena kamu bukan Allah kan? Implied di dalam kalimat itu saya. Sekali lagi ya, biasanya kalau orang bilang kamu baik, ekspektasinya kamu juga baik begitu kan ya. Tapi Yesus ini kalau kita mau ini kalimatnya, orang ini bilang Yesus, engkau baik. Terus Yesus kan, engkau tidak baik gitu. Wah, coba saja orang kayak begini gimana gitu. Sudah bilang, thank you ya, Bapak baik sekali. Kamu jemaat yang tidak baik gitu. Wah bisa jadi berubah sudah pendapatan tentang kita gitu. Tapi inilah yang dilakukan Yesus. Dia dipuji guru yang baik. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Saya sih Allah, lu Allah bukan toh? Ya berarti nggak baik lu gitu. Wah ini bongkaran kayak begini saya. Kalau dia mengerti, tapi mengerti atau enggak urusannya begitu kan ya. Nggak ngerti kayaknya, nggak ngerti. Orang ini nggak ngerti bahwa dia bukan Allah dan karena itu dia tidak baik sebetulnya. Ini kalimat bukan untuk mengonfirmasi Yesus ya, karena Yesus nggak terlalu perlu pujian daripada manusia seperti itu. Yang lebih perlu adalah bagaimana orang ini mengenal dirinya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kompleks sekali saya. Kelihatan pembicaraan seperti guru yang baik, seperti menuju ke sana. Padahal ini semacam pencitraan juga gitu. Pencitraan untuk orang yang bilang orang lain baik, supaya dia sendiri juga dianggap baik. Dan Yesus langsung membongkar bagian ini. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Nangkep nggak seorang ini? Nggak nangkep. Nggak nangkep, likely nggak nangkep. Yesus bilang, kamu tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, mengajak orang ini untuk melihat kepada Torah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau saudara perhatikan dalam bagian ini ya, ini kan bagian daripada dekalog ya, bagian daripada 10 perintah Allah. Tapi juga daftarnya nggak lengkap kan ya. Saya pikir kita nggak perlu berspekulasi apakah Yesus di sini sengaja menjebak atau tidak begitu ya. Mungkin observasi yang nggak perlu. Tapi yang pasti, memang kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang parsial daripada dekalog 10 perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan tentang Torah. Orang ini mengatakan dengan yakin ya, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Semuanya. Yaitu apa? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu.
Menarik jawaban Yesus sih. Kalau kita melihat dalam bagian ini, Yesus nggak mengobrak-abrik jawaban itu dengan mengatakan, apa iya? Masa kamu sudah menuruti semuanya? Coba pikir-pikir lagi, ntar kita ketemu 5 menit lagi, coba. Betulkah kamu nggak pernah mengucapkan saksi dusta? Betulkah engkau selalu menghormati ayah dan ibumu? Coba ingat-ingat nggak dulu tanggal 21 Desember kamu ngapain sama ibumu? Ayo coba, ayo buka agendanya. Nggak ada pembicaraan seperti itu, Jadi maksudnya apa? Mungkin memang orang ini betul-betul lulus di dalam tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, ya. Dia bukan pendusta dan dia menghormati ayah ibunya. Fine. Yesus nggak mempersoalkan bagian itu. Unlike orang-orang Injili yang seringkali ragu-ragu dengan kebaikannya orang lain, begitu ya, waktu orang lain bicara tentang kebaikan selalu dibongkar-bongkar, pasti bohong lah gitu, nggak mungkin lah, nggak ada orang yang tidak pernah berdusta itu, jangan mencuri, masa nggak pernah mencuri, omong kosong lah itu, mana ada orang nggak pernah mencuri, itu diobrak-abrik terus begitu ya, setiap kali penginjilan pokoknya bagaimanapun mendesak dia sampai dia ngaku saya adalah orang berdosa, begitu. Akhirnya dia mengaku juga sih, karena nggak tahan, ini orang sudah 1 jam setengah nggak pulang-pulang, kapan gua tidur ini, makan siang aja nggak bisa, begitu kan ya. Akhirnya udahlah supaya cepet, sudahlah aku orang berdosa dan perlu Yesus, karena setelah itu saya bisa makan, kalau nggak saya mati, gara-gara yang penginjilan ini. Lalu bagaimana saya? Oh tidak, Yesus tidak membongkar-bongkar bagian itu. Menarik ya, waktu Yesus mendengar kalimat, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Seolah Yesus bilang, fine, memang semuanya kamu sudah turuti sejak masa mudamu. Tapi ini baru berapa ya? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghias dusta, hormati ayah ibumu. Baru 5. Separuh ini. How about the other 5? Sekali lagi ya, kita nggak perlu berspekulasi Yesus sengaja menjebak atau tidak dengan mengatakan 5, terus habis itu dia keluarin satu-satu soal yang paling susah begitu kan ya. Seperti di sini kasih lulus dulu, oke lulus ya, lu jangan sombong, gua kasih lagi. Oh, ampun Tuhan gitu. Kayaknya agak susah ya profil Yesus kayak begini, kayaknya bukan lah, itu bukan Yesus kali ya. Tapi lalu apa memang orang ini bermegah di dalam kemampuannya menaati 5 hukum ini ya. Dan mungkin memang dia betul-betul lulus. Tapi kemudian Yesus berkata kepadanya, tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di sorga, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus seperti menyentuh bagian borok yang paling pusatnya itu ya, jantung hatinya dipegang sampai kaget gitu ya. Langsung kena bagiannya itu sih. Apa? Hukum pertama, jangan ada padamu Allah yang lain selain daripadaku. Jangan ada padamu Allah yang lain selain daripadaku, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Memang belum muncul kan saya. Kamu bisa lulus memang soal tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah dan ibumu. Tapi hukum pertama loh. Jangan ada padamu Allah yang lain. Kamu ada mamon di dalam kehidupanmu yang sangat kamu cintai. Ada mamon yang kamu worship, yang kamu sembah di situ. Tinggal satu hal saja. Soalnya di dalam teologi Torah ya, kita gagal menaati satu berarti gagal menaati semuanya kan ya. Tapi kita seringkali kompensasi kan. Ini bukan pertama kali ya saya share bagian ini. Kita seringkali kompensasi di dalam spiritualitas kita. Kita bilang, saya nggak berzina, saya bersih di dalam keuangan. Tapi bagaimana dengan kerendahan hati? Bagaimana dengan compassion? Bagaimana dengan kepedulian terhadap the poor and the needy? Ya, kita bisa, pokoknya saya nggak berzina, nggak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, saya menghormati ayah ibu saya. Fine, kamu lulus di dalam hal-hal itu. Tapi bagaimana dengan ini, idolatri di dalam keuangan? Kamu menyembah uang sebetulnya. Makanya Yesus bilang, kecuali dia menjual segala miliknya dan membagi-bagikan kepada orang miskin, dia nggak bisa diselamatkan daripada hatinya yang ada di harta yang ada di dunia ini. Saudara masih ingat ya, ada perikop yang membahas ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di dalam perikop itu saya dibicarakan, ada harta di sini, ada harta di sana, ada harta di dunia, ada harta di sorga. Lalu kemudian setelah pembicaraan itu Yesus mengatakan kalimat,
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus mau mengatakan, kalau hartamu adalah harta yang di dunia, hatimu juga ada di dunia. Tapi kalau hartamu adalah harta yang di sorga, yang ngengat karat tidak akan merusakkan dan pencuri tidak akan membongkar, hatimu juga akan ada di sorga. Di sini keluar lagi kalimat ini, saya. Kamu akan beroleh harta di sorga. Yesus mau bilang, hatimu itu ada di dalam harta yang di dunia ini, bukan harta yang di sorga. Karena itu jualah segala milikmu dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Gak ada jalan lain, kecuali operasi ini. Ini bukan satu perintah yang kita mengerti secara universal. Kalau begitu kita mesti betul-betul menjual segala yang kita miliki. Jadi telanjang, pakaian dalam pun juga nggak boleh kan, mesti dijual. Supaya menakutkan dong orang kayak begitu kan ya. Keluar telanjang-telanjang, katanya Yesus semua mesti dijual, itu pasti kacau gitu. Ajaran bidat lah ya. Ada saya pernah ketemu, bukan ini ya sampai telanjang-telanjang sehingga gitu. Tapi pernah masuk ke dalam satu gereja sesat gitu. Waktu itu saya masih kuliah di Jerman. Lalu mengajarkan kalimat seperti orang Kristen nggak boleh punya hak milik. Kita mesti hidup seperti jemaat mula-mula. Jadi mesti dijual semuanya. Jadi kita tinggal bareng satu komunitas gitu. Lalu apa? Kalau yang nggak mau kayak begitu, nggak bisa masuk kerajaan Allah. Karena Yesus bilang kayak begini, ini Yesus bilang ini, kita mesti jual semuanya, lalu kita tinggal bareng. Ya, semua nggak boleh punya milik pribadi, karena Yesus bilang mesti menjual segala yang kita miliki dan mesti bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini khusus untuk orang ini. Tuhan tahu apa yang menjadi idolatri di dalam kehidupan kita, dan khususnya Tuhan minta bagian itu, dan itu untuk kebaikan kita. Bukan karena Tuhan perlu hal tersebut. Bagi seorang Abraham yang diminta adalah Ishak. Abraham nggak ada kesulitan diminta kekayaan, itu bukan pergumulan untuk Abraham. Langsung aja minta. Saya apa sih, sudah meninggalkan kekayaan dari kapan-kapan waktu dia keluar daripada Ur kan ya. Itu sudah meninggalkan kekayaan. Sekarang Tuhan meminta apa? Kekayaan lagi. Sudah dari kapan-kapan sudah selesai. Minta aja, ambil aja, nggak ada persoalan itu. Tapi minta Ishak, jangan dong. Ini barusan dapat lu minta lagi, bagaimana ini? Jangan anak saya, kalau kekayaan oke gitu. Yang lain oke, semuanya oke, kecuali Ishak. Tuhan justru minta Ishak, bukan minta kekayaan. Bagi orang yang lain, mau ambil yang lain terserah, mau saya, tapi jangan uang saya. Jangan bicara tentang dompet, jangan bicara tentang kredit card, jangan bicara tentang tabungan saya, ini nggak boleh diganggu. Kamu minta yang lain silakan, mau saya visitation, penginjilan, pembesukan, saya ada waktu, tapi jangan ngomong tentang uang. Uang itu sesuatu yang private, jadi nggak boleh diganggu gugat. Setiap orang punya berhalanya masing-masing, dan untuk orang ini berhalanya adalah uang. Makanya Yesus bilang kamu jual. Di dalam bagian yang lain dikatakan kan lebih baik ya kamu masuk ke kerajaan Allah, ke surga dengan matamu tercungkil sebelah daripada matamu nggak tercungkil lalu kamu dengan matanya lengkap masuk ke neraka. Apa gunanya? Lebih baik kamu masuk ke surga dengan tangan buntung satu gitu, nggak ada, daripada kamu tanganmu lengkap lalu dua-duanya masuk ke neraka. Untuk apa di situ? Kamu lengkap masuk ke neraka juga akhirnya. Di dalam bagian ini kita melihat orang kaya ini nggak sanggup melepaskan dirinya daripada idolatri itu. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Setelah dia mendengar perkataan itu, dia menjadi sangat sedih sebab dia sangat kaya. Hatinya ada di situ. Masih ingat ya saya pembicaraan tentang ini, tentang orang kaya dan Lazarus yang bisa dijustified oleh Deuteronomistik teologi. Orang yang taat diberkati, yang tidak taat kena malapetaka, kutuk, disaster, kecelakaan. Orang yang taat sehat, yang tidak taat sakit, begitu kan? Sangat mungkin orang ini kepingin stempel terakhir daripada Yesus, kan Yesus sangat penting ya untuk otoritasnya. Seolah menyatakan, coba lihat, saya sudah taat semuanya, ya, dan keadaan saya kaya. Apalagi kalau bukan berarti perkenanan Allah. Apalagi ini artinya kalau bukan berarti Allah sedang berkenan kepada kehidupan saya. Saya taat Torah, ya, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan saya menghormati ayah dan ibu saya. Dan saya kaya. Yesus mesti tahu orang yang taat
diberkati. Yang tidak taat, tidak diberkati. Saya kaya, berarti saya diberkati, berarti saya taat. Dan betul saja memang saya taat. Karena kamu tadi barusan tanya apakah saya berzina, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Saya jawab tidak. Sejak muda saya melakukan itu. Stempel terakhir, stempel terakhir. Tapi Yesus bilang, tidak, masih ada satu yang kamu kurang. Wah, ini yang repot begitu ya. Ternyata gagal. Gitu. Ada kondisi yang belum terpenuhi. Dan kondisi ini yang justru mencekik dia ya. Justru yang paling penting, yang dia sendiri selalu menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia menjadi sangat sedih karena hatinya betul-betul ada di situ. Ini seperti satu pengulangan lagi terhadap perikop yang kita sudah pernah baca. Ya. Gak ada kemungkinan orang mengikut Yesus dan mengikut Mamon. Variasi itu gak ada. Dapat Yesus, dapat Mamon, gak ada itu. Either kita ikut Mamon, gak ikut Yesus, atau ikut Yesus, gak ikut Mamon. Either orang itu menyembah Tuhan, menyembah Allah, dan tidak menyembah Mamon, atau dia menyembah Mamon dan tidak menyembah Tuhan. Sudah gak ada jalan tengahnya, gak ada. Sintese itu gak pernah ada. Orang ini mengharap kalau boleh saya mau mengikut engkau sekalian, mengikut Yesus dan sekalian mengikut Mamon. Tapi Yesus bilang, gak ada kemungkinan itu. Jual, Mamonmu itu jual. Pergi, pisahlah dengan Mamonmu. Baru setelah itu kamu ikut aku. Dia sangat terpukul, saya sedih sekali ya, sedih. Ada emosi kesedihan yang ternyata membinasakan juga ya. Kita seringkali bicara tentang orang yang marah itu seperti kayak sangat kedagingan. Ada marah yang suci juga sih, ada marah yang pada tempatnya. Sisi yang lain sudah ada kesedihan yang juga sinful. Itu gambaran general seperti kayak orang marah-marah itu, aduh ini orang apa sih nggak sabar marah-marah, sinful, kedagingan. Terus orang yang sedang sedih kelihatan seperti kayak wah suci sekali gitu kan, sedih, anggun sekali, kayak malaikat dia sedih. Jangan tertipu dengan fenomena saya. Ada kesedihan yang menghancurkan. Yudas mungkin waktu bunuh diri sedih juga sih. Kenapa ya saya mengkhianati Yesus? Mungkin ada kesedihan, sangat wajar kalau dia sedih. Tapi nggak pernah ada pertobatan. Nggak ada pertobatan di situ. Dan nggak ada pengalaman anugerah Tuhan. Ini orang sedih. Sedih apa? Sedih karena dia bertobat mau terus habis itu mengikuti Yesus. Tidak. Dia sedih karena dia sangat mencintai kekayaannya. Sedih sekali. Kesedihan yang akhirnya membinasakan orang ini. Betul-betul sedih sih gambarannya. Tragedi. Yesus kemudian mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi ya, infants itu anak kecil. Gak bawa apa-apa, gak ada kekayaan. Kekayaan apapun, kekayaan moral gak ada. Kekayaan ketaatan terhadap Torah juga gak ada. Mereka masih kecil, infants. Kekayaan finansial, apalagi mau kerja apa umur sebegitu kan. Gak datang dengan gak ada apa-apa, nothing. Dan mereka adalah orang-orang yang mengerti berkat anugerah kerajaan Allah. Tapi orang ini beruang, susahnya sudah mengerti kerajaan Allah. Tuhan mau kasih itu, seperti gak pernah relevan untuk dia. Karena dia terlalu punya, terlalu banyak kekayaannya, dan dia sangat mencintai achievement tersebut. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dulu bagian ini sudah sering ditafsir ini ya, seperti di Israel ada certain pintu yang sempit sekali, terus habis itu kalau unta masuk itu nggak cukup, mesti bebannya ditanggalkan semua baru masuk, setelah itu baru cukup begitu kan ya. Tapi menurut riset belakangan itu pintu seperti itu belum ada di zaman Yesus, baru ada setelah zaman-zaman belakangan, sehingga itu merupakan satu tafsiran anakronistik sebetulnya ya, nggak sesuai dengan zaman Yesus. Kemungkinan besar sih kalimat ini simply a proverb ya, satu kalimat apa itu peribahasa gitu yang umum dipakai dalam zaman Yesus, dan bukan bicara tentang apa pintu yang apa itu sempit itu how beautiful it is gitu ya. Maksudnya seperti nyambung juga gitu. Itu loh seperti unta yang sesek gitu karena terlalu banyak apa itu beban, waktu dia masuk nggak cukup begitu ya. Demikian juga kerajaan Allah, pintunya kan sempit, bukan pintu yang lebar. Maka kita harus menanggalkan kekayaan kita supaya bisa masuk. Nyambung juga sih ya contohnya sih. Tapi jangan lupa, setelah onta itu berhasil masuk, itu dipikul lagi loh, itu beban-bebannya gitu. Itu how dangerous saudara, apa metafor itu. Tanggalkanlah beban kekayaanmu.
30 menit bersama dengan Yesus. Setelah itu mamon lagi nggak apa-apa, tapi at least kamu pernah struggling masuk pintunya itu ya. Setelah masuk, Yesus ketipu, saya kejar mamon lagi. Sekarang pokoknya sudah masuk dalam kerajaan Allah itu. Mana ada sudah cerita kayak begini? Nggak ada. Jadi itu memang bisa berbahaya kalau kita insist dengan ilustrasi tersebut ya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ya, dia menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Berarti seumur hidup ya. Day by day, each day. Setiap hari dia memikul salib. Orang ini nggak bisa pikul salib, karena dia pikul kekayaannya, dia pikul keberhasilannya di dalam ketaatan terhadap Torah yang dia megahkan dan sebagainya, sehingga salib nggak ada tempat lagi untuk dia pikul, nggak ada. Yang ada adalah itu kekayaan yang dia berusaha pikul, makanya dia nggak bisa ikut Yesus. Yesus bilang, itu tanggalkan, itu beban itu menghalangi kamu. Salib aja, salib. Kuk yang kuberi itu enak dan bebannya ringan. Tapi orang ini pikir, enggak, kuk yang dari Tuhan kayaknya berat. Yang ringan itu adalah kekayaan saya. Enggak sadar bahwa kekayaan ini sedang mencekik dan membinasakan dia. Karena dia nggak bisa mengelola di dalam kehidupannya, karena dia memberhalakannya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Maksudnya mau menyatakan something yang impossible gitu. Lubang jarum itu segede apa ya? Dan unta itu segede apa? Tapi ini peribahasa yang mau menyatakan ini loh. Alangkah impossible-nya ya, orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah itu lebih impossible daripada unta yang segede itu masuk ke lubang jarum yang kecil. Itu utter impossibility kan. Nah sekarang saya kasih tahu yang lebih impossible lagi itu adalah orang kaya masuk kerajaan Allah. Itu perbandingan gap-nya lebih jauh lagi daripada ukuran unta dan lubang jarum yang sekecil itu. Berarti ini betul-betul impossible begitu. Karena apa? Karena gak kompatibel antara orang yang punya segala sesuatu dan dia kemudian membanggakan itu dengan satu kesadaran bahwa dia memerlukan pertolongan Tuhan. Itu gak kompatibel at all. Sangat tidak mungkin. Murid-muridnya sampai shock lalu mengatakan, kalau demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kalau begini siapa yang dapat diselamatkan? Sekali lagi ya, kekristenan itu religion of mercy. Mercy juga ada untuk orang kaya, and that's the good news. Bukan cuma orang miskin saja. Apa yang nggak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Dan betul-betul dinyatakan, kalau kita baca beberapa perikop ke bawah, ada seorang Sakius yang kaya, seorang Sakius kaya, tapi dia nggak pernah berpikir bahwa kekayaannya bisa menolong dia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini orang kaya yang memelihara spirit kebangkitan rohani. Dan dia juga nggak berpendapat bahwa dia adalah orang yang taat sekali kepada Torah. Tidak gitu. Dia tahu dia bangkrut rohani, dia dijauhi oleh banyak orang. Seorang Sakius, seorang kaya. Kalau saudara baca, ini diberikan keterangan seorang kaya. Ayat yang kedua, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Tapi orang ini masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Impossible, menurut manusia itu impossible, tapi ternyata possible. Kenapa? Karena Tuhan yang memungkinkan. Kita nggak tertarik dengan pembicaraan fenomena, ya. Kan kita nggak boleh, sekali lagi ya, jatuh ke dalam kesalahan Marxis gitu ya, akhirnya jadi benci sekali dengan orang yang kaya. Orang kaya pokoknya selalu salah aja gitu. Dan orang miskin selalu benar. Bagaimana soalnya orang miskin benar? Wah itu kalau dipakai di dalam ini menggerakkan banyak orang, bisa menimbulkan banyak simpati gitu, kedekatan kepada orang miskin gitu. Karena banyak orang benci sama orang kaya memang gitu. Coba orang ngomong orang kaya sebel kan orang gitu kan, orang miskin gitu. Wah senang gitu, orang jadi senang sekali, seperti kayak dekat sekali dengan orang miskin. Tapi Alkitab nggak mengajar seperti itu loh, tidak gitu. Sekali lagi ya, ada orang miskin yang congkak luar biasa, ada orang kaya yang tahu bahwa kekayaannya nggak menolong dia kemana-mana. Seperti seorang Sakius. Cuma Tuhan yang bisa memberikan kesadaran seperti itu. Balik lagi, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi orang kaya kalau nggak diberikan anugerah Tuhan, ya, dia sangat-sangat rentan di dalam kejatuhan ini. Nggak membutuhkan pertolongan dari siapapun dan juga dari Tuhan. Nggak ada kebergantungan, nggak ada kerendahan hati, nggak ada receptivity, hati yang siap untuk menerima, nggak ada, karena dia terlalu kaya gitu. Kecuali Tuhan yang memberikan karunia kepada dia. Berbahagia saya kalau kita di dalam keadaan apapun ya, tapi kita bisa memelihara
sikap hati seperti seorang anak kecil. Dan sekali lagi saya mengakhiri khotbah ini juga seperti minggu lalu. Banyak orang mulai dengan datang nggak bawa apa-apa, tidak layak, perlu belas kasihan. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian pelan-pelan berubah. Berubah jadi lain, berubah jadi religion of achievement. Tapi kita nggak dipanggil ke sana, kita dipanggil untuk memulai dengan faith dan mengakhiri dengan faith. From faith to faith, bukan from faith to achievement, bukan from faith to merit, bukan from faith to our glorious works misalnya, bukan, tapi from faith to faith, dari awal sampai akhir tetap bangkrut. Seperti Agustinus ya, setelah selesai tulis begitu banyak buku, jadi berkat dipakai Tuhan luar biasa. Terakhir sebelum menghadap Tuhan, Mazmur 51, dengan telanjang aku kembali kepadamu, gak bisa bawa apa-apa, karena itu juga bukan pekerjaanku, itu pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang mau membangkitkan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, dan menguduskan, menyempurnakan kami, mempertumbuhkan kami, sehingga kami juga boleh menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mau menolong kami hari demi hari dalam pergumulan kehidupan kami, boleh terus senantiasa sadar akan kelemahan, kekurangan kami, dan Tuhan yang senantiasa membentuk kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki seperti di dalam firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.